Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remy Zabaran Wijaya, NIM 52014190044 akan menjelaskan tentang cara mendownload jurnal dan cara mengutip jurnal. Saya secara materi saja ya. Nanti teorinya, secara prakteknya Anda sendiri yang akan melaksanakan. Saya juga sudah tahu sebenarnya, tapi saya malas untuk nggak malas nih, ya ingin Anda untuk belajar gitu loh. Pertama, cara mendownload jurnal melewati Google Scholar. Google Scholar berfungsi untuk mencari jurnal ilmiah maupun penelitian. Di dalam situs tersebut, kamu bisa mencari berbagai macam jurnal ilmiah maupun penelitian dengan pilihan bahasa Inggris dan juga Indonesia. Caranya yaitu satu, buka browser Google Scholar. Yang kedua, setelah masuk, kalian cari kata kunci untuk mencari jurnal tersebut. Yang ketiga, nanti akan muncul beberapa pilihan ya. Kalian klik yang kira-kira sesuai dengan isi, sesuai dengan materi yang akan Anda cari. Yang keempat, klik link PDF. Ketik 5. Pada situs Google Scholar juga terdapat pilihan fitur koleksiku yang artinya Anda bisa melihat beberapa file tersimpan. Yang terakhir, pada tampilan Google Scholar akan muncul jurnal dengan tahun publikasi yang terbaru dan terlama. Kamu juga bisa mengubah urutan berdasarkan tanggal terkini. Berikutnya yaitu mengutip jurnal ya. Mengutip jurnal ya. Sebenarnya gampang, cuma ya Anda perlu materi dan teori dulu ya sebelum melaksanakan prakteknya. Pertama, mengelola referensi. Untuk melakukan manajemen referensi dengan mendelay desktop terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu dengan cara input file dari jurnal. Yang kedua yaitu input data secara manual. Kalau tidak ada data, tapi tersedia dalam bentuk hard copy, buku, atau jurnal. Manajemen referensi dari file jurnal yang sudah ada. Manajemen referensi dari file yang jurnal yang sudah ada. Yang pertama ya, kita buat foldernya dulu ya. Buat folder. Add folder atau klik tulisan create folder. Ini akan memudahkan kita dalam mengelola referensi. Misal folder diberi nama jurnal sesuai bidang kajian atau dibagi nama jurnal. Setelah itu baru masukkan file yang ada caranya, tinggal copy paste file yang sudah ada dalam folder. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini lur, gambarnya lur. Setelah dimasukkan file, maka jurnal tersebut akan secara otomatis terbaca oleh Mendeley. Nanti coba saja ya, buka aplikasi Mendeley, pasti akan langsung otomatis keluar. Dalam hal ini, tidak semua jurnal langsung terbaca meta filenya. Meta filenya, saya baru dengar kata-kata meta filenya. Hanya jurnal internasional yang terstandarisasi saja yang file PDF-nya dapat terdeteksi otomatis oleh perangkat lunak Mendeley ini. Untuk yang tidak terdeteksi otomatis, kita bisa menggunakan cara manual. Cara manual biasanya kalian kan kalau tidak bisa menggunakan cara yang otomatis kan kalian pasti menggunakan cara manual yang kemungkinan ya seperti itulah. Seperti ini. Kita lihat sebagai contoh jurnal Ibu Wiwan dari Handayani yang terbit di jurnal internasional lain. Bisa kita lihat secara otomatis dari tipe file jurnal artikel, judul, nama jurnal, tahun, volume, halaman, dan abstrak langsung terbaca tanpa melakukan proses input data jurnal. Manajemen referensial secara manual. Ini manualnya kawan. Yang pertama, add entry manually. Ingat sebelum melakukan ini, kita harus masuk ke dalam folder yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga file yang dimasukkan manual akan masuk ke dalam folder yang kita buat. Nah, seperti ini contohnya kawan. File.
Nah, klik tipenya jurnal artikel. Setelah dieksekusi, maka akan muncul tampilan pop-up desktop seperti gambar berikut. Input manual ini tidak terbatas pada jurnal saja. Klik tombol drop-down pada kolom tipe untuk melihat apa saja lewat coy, yang dimasukkan ke dalam basis data Mendeley. Contoh kasus, memasukkan referensi buku berupa buku ya. Untuk lebih memperjelas, kami coba dengan contoh kasus masukkan referensi berupa buku. Misalnya kita memiliki buku hard copy dengan judul Modern Urban Development dengan nama penulisan Yan Liu yang diterbitkan oleh GRC Press tahun terbit 2009. Ini bukunya ya kawan. Pasti ini bukunya tebal, tapi nggak tebal soalnya ini e-book. Langkah pertama yaitu lakukan untuk mengisi form tersebut adalah tentukan terlebih dahulu jenis referensinya. Klik tombol drop-down dan lihat jenis referensi apa saja yang bisa kita masukkan ke basis data. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi format penulisan otomatis pada daftar pustaka. Seperti kita ketahui, format daftar pustaka untuk jurnal, buku, artikel, web, dan seterusnya memiliki perbedaan dalam tata cara penulisan daftar pustaka, sehingga penentuan jenis referensi sangat membantu dalam penulisan daftar pustaka. Untuk kasus ini, kita pilih book sebagai tipe referensi. Ya kalau misal jurnal, kita milih referensinya book ya book, kalau jurnal artikel ya jurnal artikel gitu. Simpelnya aja gitu. Kedua, masukkan semua data terkait buku, mulai dari judul, tahun, kota terbit, tempat buku terbit, tahun terbit, nama publisher. Setelah itu klik tombol save untuk menyimpan sebagai data. Kemudian sinkronisasi Mendeley dengan Microsoft Office Word. Langkahnya seperti pada berikut ya. Install Microsoft Word, login apabila sudah terinstall, maka yang keluar adalah menu uninstall. Seperti pada gambar di sana. Berikut. Yang langkah berikutnya, pastikan Mendeley sudah terinstall dengan cara klik menu reference pada menu bar Microsoft Word. Jika sudah terinstall, maka akan tampilan menu Mendeley Sheet Automatic pada menu bar reference seperti pada gambar di berikut. Setelah proses sinkronisasi dilakukan, Mendeley siap digunakan untuk membantu Anda dalam melakukan citasi atau pengutipan sumber. Cara melakukan citasi dengan Mendeley pada Microsoft Office Word. Langkah pertama, atur dulu style kutipan dan daftar pustaka. Style itu harus tetap diatur, bro. Jika kalian akan bertemu dengan wajar, misalnya kalian mesti akan mengatur setelan terlebih dahulu. Biasanya yang umum digunakan adalah apa? 6TH. 6TH gue apa? Namun beberapa jurnal mensyaratkan dengan model Harvard atau Chicago, jadi tinggal dipilih saja style yang sesuai dengan aturan penulisan yang disyaratkan. Ini contohnya seperti ini ya. Ini kan ada menu apa, kalian yang pilih American 6TH. Langkah kedua, setelah insert citasi akan muncul menu pop-up untuk mencari nama dari basis data yang telah masuk ke Mendeley. Karena kita cari adalah nama Yan Liu, maka ketik saja keyword Liu. Kalau keyword dia nggak akan muncul, bro. Dan Mendeley akan menampilkan seluruh referensi dengan penulisan Liu. Belum tentu Yan Liu, bisa saja Liu yang lain. Liu mendua. Langkah ketiga, cari Liu dengan judul buku yang akan kita sitir. Pilih buku tersebut dan klik OK, maka nama Liu 2009 secara otomatis masuk ke dalam akhir kalimat yang kita sitir. Langkah ketiga yaitu cari Liu dengan judul buku yang akan kita sitir. Pilih buku tersebut dan klik OK, maka nama Liu 2009 secara otomatis masuk ke dalam akhir kalimat yang kita sitir. Lakukan langkah-langkah tersebut untuk citasi yang lain supaya yang tersitir akan otomatis masuk ke daftar pustaka. Nih, otomatis masuk, bro. Jadi kalian, wah ini aplikasi sangat membantu sekali untuk kita meresum sebuah jurnal ya kawan. Masukkan citasi ke daftar pustaka. Langkah yang pertama yaitu masukkan citasi ke daftar pustaka dengan cara buat bab daftar pustaka. Kemudian klik menu reference, insert bibliografi pada bab tersebut.
Oh, nanti kan di sebuah Microsoft Word ada menu yang buat insert. Langkah kedua yaitu semua referensi dari hasil sitiran kita masuk. Alangkah baiknya cek ulang. Pengecekan ulang dilakukan khususnya untuk sumber-sumber yang kita masukkan kembali secara manual. Karena bisa saja terjadi kesalahan ketik typo pada saat input data. Biasanya kan kalian itu kalau kerjakan tugas buru-buru, pengen cepat selesai, pasti ya kadang ada kata-kata atau penulisan yang salah gitu loh, dicek kembali ya. Nah, seperti ini hasilnya. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar untuk memberikan tutorial walau tidak secara praktik ya. Mohon maaf ya kawan, jika hasilnya tidak memuaskan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.